tapi seluruh dunia boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi selama Yesus hidup di dalam dunia ini, selama 33,5 tahun dia hidup di dalam dunia ini, maka ada 4 hal yang boleh dirayakan oleh semua orang di seluruh dunia. Yang pertama adalah kelahirannya, yang kedua adalah kematiannya, yang ketiga adalah kebangkitannya, dan yang keempat adalah kenaikannya. Jadi makanya di kalender kita 4 peristiwa besar ini dirayakan di seluruh Indonesia. Dirayakan seluruh orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada pemimpin, tidak ada tokoh agama lain yang lahir, mati, bangkit, bahkan kenaikannya dirayakan di seluruh dunia. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu membuktikan bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu hidup di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan yang hidup itu hidup di dalam hidup kita? Jadi hari ini saya memilih tema khotbah di hari kenaikan Yesus Kristus adalah makna hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Makna hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Bapak Ibu sekalian, pada satu kesempatan ada seorang teman saya yang belum percaya kepada Yesus. Dia berkata seperti ini, saya tertarik dengan kekristenan. Kekristenan itu unik dan luar biasa. Lalu saya bilang seperti ini, kenapa Anda berkata bahwa kekristenan itu unik? Iya, saya mengerti bahwa di dalam kekristenan saya boleh mendapatkan kekuatan. Dan saya sedang membutuhkan kekuatan itu. Saya membutuhkan inspirasi. Terus saya bilang seperti ini, di tempat lain juga ada, enggak cuma di kekristenan. Di tempat lain juga menawarkan kekuatan itu. Di tempat lain juga menawarkan inspirasi-inspirasi itu. Di tempat lain juga menawarkan kesembuhan-kesembuhan itu. Kenapa Anda harus tertarik dengan kekristenan? Kekristenan bukan bicara tentang sebuah produk, sebuah benda yang dijual belikan. Lalu waktu engkau jadi Kristen, engkau mengikuti Yesus, lalu sepertinya engkau mendapatkan sebuah manfaat. Rasanya terlalu merendahkan Injil dan merendahkan Tuhan. Kadang-kadang kita jadi orang percaya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu. Jadi sepertinya agama itu diperjualbelikan. Sepertinya agama itu sebuah produk. Sepertinya agama itu seperti obat. Yang ada efek sampingnya. Kalau minum bisa menjadi sembuh. Atau efek samping lainnya yang membuat ada penyakit-penyakit lainnya yang muncul. Kekristenan bukan seperti obat yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Kalau kita makan lalu kita sembuh. Kekristenan bukan bicara tentang produk atau dagangan. Kadang orang percaya buat kekristenan itu seperti sebuah produk yang ditawar sana sini, yang diperjualbelikan. Cari Tuhan supaya apa? Supaya diberi kekuatan. Cari Tuhan supaya apa? Supaya diberi kesembuhan. Cari Tuhan supaya apa? Supaya diberkati. Tanpa sadar kita sedang merendahkan apa yang Yesus kerjakan selama dia hidup 33,5 tahun. Yesus hadir ke dalam dunia ini bukan untuk jualan seperti yang saya sebutkan tadi. Yesus datang ke dalam dunia ini
bukan menawarkan sesuatu produk atau barang yang Anda kemudian beli dan kemudian Anda rasakan. Enggak. Tapi Yesus datang. Dia ingin dan benar-benar ingin setiap umatnya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah rancangan Allah yang begitu sempurna. Itulah rencana Allah yang begitu luar biasa. Jadi ada Allah Bapa yang merencanakan itu. Yuk kita baca Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Udah? Ayo kita baca sama-sama 1, 2, iya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sampai di situ dulu. Jadi dikatakan di dalam ayat yang pertama ini, hai Theophilus. Jadi yang tulis kitab Kisah Para Rasul itu siapa? Lukas. Lukas yang tulis kitab ini. Lukas yang tulis bagian ini. Jadi Lukas adalah penulis kitab Lukas. Jadi Lukas menulis ini untuk siapa? Untuk Theophilus. Nah Theophilus ini adalah seorang yang kritis, yang apatis, yang tidak gampang percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sama seperti kebanyakan orang dengan opini-opini yang bertebaran di sana sini, ada yang masih menyaksikan bahwa yang benar-benar bangkit itu adalah Yesus. Ada yang berkata bahwa tentara Romawi lah yang mencuri mayat Yesus. Lalu seolah-olah di dalam kubur itu kosong. Lalu ada yang berkata murid-muridlah yang membawa mayat itu pergi. Jadi mereka menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Atau ada yang berkata bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Tetapi Lukas berkata apa? Segala sesuatu. Aku menulis tentang segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Kenapa dia tuliskan segala sesuatu? Dia menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi Lukas tuliskan ini semua, tuliskan segala sesuatu ini untuk apa? Coba kalimat berikutnya. Sebelum itu ia telah memberi perintah-perintah apa? Ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, setelah salib. Ya, jadi setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda apa? Dengan banyak tanda apa? Ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan disebutkan 500 orang muridnya. Jadi bukan cuma 12 murid, tapi ada 500 orang percaya yang melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi Lukas tuliskan ini untuk apa? Untuk membuktikan. Lukas tuliskan segala sesuatu sampai hari kenaikan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ia membuktikan bahwa apa? Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Katakan amin. Jadi kalau Yesus benar-benar bangkit. Ya, waktu hari kebangkitan Yesus saya berkata, kebangkitan Yesus itu memberi dampak dalam hidup kita. Amin. Nah sama kenaikan Yesus itu juga memberi dampak dalam kehidupan kita. Katakan memberi dampak. Katakan memberi dampak. Dampaknya apa? Nanti kita coba lihat satu persatu. Mari kita teruskan ayat ini. Sebab selama apa?
selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi waktu Grosel lalu kita bahas tentang ini. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Bicara tentang tempat, atau bicara tentang sesuatu, atau bicara tentang pribadi seseorang. Jadi Yesus berkali-kali berulang-ulang bicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, terus apa katanya? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan apa? Dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi apa janji Bapa itu? Tadi kan ada kata apa? Menantikan janji Bapa. Yesus meminta murid-muridnya untuk apa? Untuk apa? Untuk tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Jadi janji Bapa itu apa? Dikatakan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah bicara ini kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Supaya mereka apa? Menantikan janji Bapa. Jadi ini adalah tulisan yang ditulis Lukas untuk Theophilus sebagai keinginan untuk membuktikan fakta bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi Lukas ingin menunjukkan kepada Theophilus, bahkan kepada kita semua, bukti-bukti fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi lewat kenaikan Yesus Kristus ke surga, jadi sebetulnya kita boleh menerima. Yang pertama, hubungan dengan Tritunggal itu, Bapa itu, pribadi anak itu, Roh Kudus itu semakin tidak dapat dipisahkan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak dapat dipisahkan. Jadi waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun, dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia ada di satu tempat. Dia bersama-sama dengan muridnya. Memang pada satu kesempatan dia bisa tembus ruang. Betul? Ya, waktu murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba Yesus ada di tempat itu. Jadi Yesus menembus tembok ruang di mana mereka bertemu. Jadi Yesus hadir. Sebelumnya tidak hadir, tidak ada. Jadi kehadirannya itu pada satu tempat, tidak di banyak tempat. Tapi waktu dia naik ke sorga, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu, pribadi Allah Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya, ada di dalam hidup Anda. Anda berapa orang di tempat ini? Terus berapa orang yang menyaksikan siaran ini dengan online? Pribadi Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam diri saya dan di dalam diri Anda semua. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda ada, Roh Kudus itu menyertai Anda, ada bersama dengan Anda. Tinggal di dalam Anda, diam di dalam Anda. Jadi dia
adalah pribadi yang omnipresent. Hadir dimanapun Anda ada dan berada. Dimanapun Anda pergi, di situ Yesus ada. Jadi dia adalah pribadi yang omnipresent, yang selalu menyertai kita. Dia jadi Allah yang dikatakan Immanuel, menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi kalau dia tidak pergi, dia tidak jadi pribadi yang Immanuel. Dia tidak jadi pribadi yang omnipresent. Yuk kita baca Kisah 1 ayat 8. Bahwa hubungan dengan Tuhan membuat kita dengannya semakin tidak dapat dipisahkan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Tetapi kamu, siapa kamu tuh? Semua orang percaya, kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini dikatakan apa? Tetapi kamu yang percaya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan ini ayat ini disampaikan? 2000 tahun yang lalu. Jadi ini ayat tensisnya apa? Past continuous tense. Disampaikan di waktu yang lalu sampai hari ini. Bagi kita yang percaya. Jadi Roh Kudus itu telah dicurahkan bagi kita. Jadi ini menarik, ini luar biasa. Seperti ini ya. Juan mana Juan? Rian, Kevin, maju ke depan. Ini kedengaran gak seperti ini? Ini suara saya masuk gak? Masuk gak? Jadi ada, ada Allah Bapa, ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Oke, sudah? Saya akan coba menjelaskan. Karena ini Allah Anak, salibkan dia. Yesus yang 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib dan berkata apa? Sudah selesai. Allah Bapa, siapa yang merancangkan keselamatan bagi manusia? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan, yang merancang segala sesuatu itu. Jadi dia Allah Bapa yang merancangkan, yang merencanakan keselamatan itu bagi dunia. Lalu Allah Anaklah yang menjalankan apa yang sudah direncanakan Allah Bapa, betul? Lalu Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam saya dan Anda hari-hari ini. Allah Roh Kudus itu tinggal dan diam selama-lamanya. Tugasnya apa? Kalau di sini tadi tugasnya adalah merencanakan, merancangkan keselamatan itu. Merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian Allah Anak itu apa? Mengerjakan apa yang sudah direncanakan Bapa. Maka Allah Roh Kudus itu tugasnya apa? Membuktikan bahwa apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu bagi saya dan Anda itu tidak pernah gagal. Jadi dia pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus punya tugas, punya peran masing-masing di dalam kehidupan orang percaya. Dia merencanakan, dia mengerjakan, dan dia membuktikan bahwa apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak pernah gagal. Jadi saya dan Anda boleh gagal. Gagal dalam iman Anda, gagal dalam rumah tangga Anda, gagal dalam pekerjaan Anda, gagal dalam pelayanan Anda. Tapi Allah Roh Kudus, dia yang akan membuktikan
bahwa karya Allah di dalam hidup Anda itu tidak pernah gagal. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Makasih, makasih. Jadi ada Allah Bapa yang merencanakan. Ada Allah Anak yang melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu. Dan ada Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri Anda dan saya untuk membuktikan apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Yang waktu dia berkata sudah selesai, tetelestai, it is finished. Itu dibuktikan oleh Allah Roh Kudus. Apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu itu tidak pernah gagal. Jadi kalau hari-hari ini Anda merasa lemah, seperti orang yang kalah, gagal, ingatlah Anda boleh gagal, tapi Allah kita tidak akan pernah gagal. Ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kita, yang selalu walk out untuk kita, sampai dia membuktikan bahwa karya Kristus itu tidak akan pernah gagal di dalam hidup saya dan Anda. Amin, amin. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Ya kan ada lagunya itu ya, ada firmannya itu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekarang tugas kita lah. Kibarkanlah panjinya, Yesus aja segala raja. Haleluya. Ke gerejanya, bangkitlah gerejanya. Karena apa? Kita lebih dari pemenang. Jadi bukan cuma pemenang, kita ini lebih dari pemenang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya dan Anda. Amin. Amin. Jadi kenaikan Yesus buat kita semakin apa? Semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Jadi dia pergi untuk apa? Untuk supaya Roh Kudus itu diam di dalam saya dan Anda. Jadi kenaikan Yesus yang pertama membuat hubungan saya dan Anda semakin intim dengannya, semakin tidak dapat dipisahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bicara tentang kedaulatannya. Katakan kedaulatannya. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ayo kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Yesus bicara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia apa? Akan memberikan kepadamu apa? Seorang apa? Seorang penolong yang lain supaya apa? Supaya ia menyertai kamu sementara, gitu ya. Saat kau berkenan, begitu ya? Hah? Saat kau rajin, setia ke gereja, begitu ya? Enggak kan? Apa dikatakan? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, selama-lamanya. Nah, jadi Roh Kudus itu, penolong itu ada di dalam kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dia diam, katakan diam. Dia tinggal di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu tinggal diam selama-lamanya di dalam hidup kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Yesus pertegaskan sekali lagi. Aku
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi dia pergi untuk kembali lewat pribadi Roh Kudus. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia akan datang lewat pribadi Roh Kudus. Jadi dia menyaksikan untuk dirinya sendiri yang akan datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Coba ulangi sekali lagi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, kata Yesus, datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab apa? Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi waktu Yesus naik ke sorga dan kemudian dia kembali dalam bentuk Roh Kudus. Apa? Pada waktu itulah. Coba sekali lagi sama-sama, 1, 2, iya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa apa? Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow. Katakan wow. Sempurna apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya dan Anda? Masihkah kita ragu bahwa kita ini lebih dari pemenang? Masihkah kita ragu bahwa apa yang dirancangan Tuhan itu tidak pernah gagal? Ada Roh Kudus dalam hidup saya dan Anda. Kalau kadang-kadang kita itu menyepelekan atau merendahkan Injil yang kita dengar. Kita sering berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak kuat. Tidak mungkinlah Tuhan aku dapat itu. Tidak mungkinlah Tuhan aku bisa gapai itu. Sebenarnya kita sedang sombong, mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa ada Roh yang luar biasa yang tinggal di dalam kita, yang mengerjakan segala sesuatu itu sungguh indah dalam hidup kita. Amin. Terus tentang kedaulatan yang kedua, saya ingin menunjukkan ayat yang lain, Efesus 1 ayat 19 dan 20. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Katakan betapa. Katakan betapa. Katakan betapa. Betapa hebat. Jadi sudah hebat pakai betapa pula. Betapa hebat kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Ada hurufnya besar. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi dia sekarang duduk di sebelah kanan, katakan duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia rest. Dia duduk tenang di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, dia menunjukkan kedaulatannya atas hidup saya dan Anda. Ada kuasa yang hebat. Ada kuasa yang begitu kuat yang mengerjakannya di dalam kita. Sehingga hari-hari ini kita menjadi kuat. Sehingga hari-hari ini kita menjadi dimampukan. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi karena ada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Jadi ada kuasa yang begitu hebat yang tinggal di dalam diri saya dan Anda. Sadarlah itu, ingatlah itu waktu engkau menghadapi segala sesuatu. Jadi jangan seperti orang yang cengeng, yang lemah, yang tidak berdaya. Iblis dengan segala sesuatunya, dia ingin merancangkan kegagalan bagi kita. Supaya kita menjadi lemah, supaya kita tidak melihat apa yang dirancangan Tuhan itu luar biasa untuk hidup saya dan Anda. Ya buat sakit penyakit. Supaya apa? Supaya kita jadi lemah. Supaya apa? Supaya kita fokus sama sakit penyakit kita. Kita tidak fokus lagi dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kita ada dalam masalah supaya apa? Supaya kita ngelihat masalah kita. Lalu kita lupa bahwa kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala-galanya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Dia datang. Yohanes 10 ayat 10. Coba buka. Supaya kita baca. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi dia datang, iblis, hendak apa? Mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, mencuri fokus kita daripada Tuhan. Dia ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang apa? Aku datang, kata Yesus. Supaya apa? Supaya memberi kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia datang supaya kita hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Waktu engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segala-galanya. Waktu Yesus yang memiliki segala-galanya itu tinggal diam di dalammu, engkau mendapatkan apa yang Yesus buat 2000 tahun yang lalu bagi kita. Apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, itu tidak pernah gagal. Terus yang ketiga, kembali ke PowerPoint saya. Apa makna kenaikan Yesus bagi kita? Makna yang ketiga bicara tentang pembelaannya. Roma pasal 8 ayat 34. Yuk baca sama-sama 1, 2, ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Menjadi apa? Pembela bagi kita. Katakan pembela. Katakan pembela. Siapa yang bela Anda? Pengacara. Oh, yang bela Anda dan saya, Yesus Kristus namanya. Kalau yang bela itu manusia, bisa kalah? Bisa kalah. Tapi yang bela itu Tuhan sendiri, bisa kalah? Nggak bisa kalah. Sini Noel. Sini Noel. Saya pernah kasih ilustrasi. Waktu dia melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan yang mungkin tidak bisa dia tanggung. Dia mungkin sudah kebingungan, lalu ada orang yang nuntut dia. Terus sebagai bapaknya, makanya saya akan maju dan berkata kepada orang itu. Terus saya jaga dia, saya lindungi dia. Terus saya berkata, saya yang bertanggung jawab
atas apa yang dia lakukan. Begitu? Ya, itu pembela kan? Ini bapaknya. Bisa bicara seperti itu. Coba bayangkan Allah Bapa kita di sorga, Tuhan kita. Waktu kita melakukan pelanggaran, dosa yang begitu banyak. Yang tidak bisa kita pikul lagi, yang tidak ada pengampunan di dalamnya. Lalu Bapa datang. Dia datang melalui Yesus Kristus. Dia berkata, aku yang bertanggung jawab, ganti dia. Aku siap dihukum, digantung di atas kayu salib, ganti dia. Dia jadi pembela bagi kita selama-lamanya. Kalau dia jadi pembela kita, ada yang bisa gugat? Ada yang bisa batalkan? Tidak bisa. Ada yang bisa kalahkan? Tidak bisa. Yesus sendiri jadi pembela bagi kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang coba-coba audit hidupmu, kayak dia lebih baik dari hidupmu. Kan sering kan ketemu banyak seperti itu, suka audit-audit. Sepertinya dia lebih hebat, lebih baik, lebih suci hidupnya, lebih kudus. Banyak itu, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita. Tapi ingatlah, terserah apa kata mereka. Yang penting Yesus sendiri pembela bagiku. Amin. Kalau Yesus yang jadi pembela bagi kita, apa yang mau kita pusingkan dengan apa yang dikatakan orang dalam hidup kita? Pusingkanlah Yesus yang sudah jadi pembela bagi kita. Amin. Ada satu ayat lagi selain Roma 8 ayat 34. Next. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita apa? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia jadi pengantara, dia jadi pembela kita. Jadi kekudusan itu mutlak untuk kita. Belajar enggak matematika waktu SMA? Mutlak. Kalau mutlak itu, tahu arti mutlak? Tetap dia, konstan dia. Enggak kadang-kadang plus, kadang-kadang minus. Tapi dia selalu konstan, plus. Amin. Pembelaannya itu ada, plus bagi kita. Selalu ada untuk saya dan Anda. Kenaikan Yesus itu membuat kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Dia semakin intim karena Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kenaikan Kristus mengingatkan kita akan kedaulatannya, dan kenaikan Kristus buat kita menjadi tahu mengerti akan pembela